Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Biar pagi hari ini kami minta Roh Kudus menolong kami. Kami ingin mendengarkan pengajaran-Mu lagi. Biarkan kami boleh seperti para murid-Mu yang duduk diam di bawah kaki-Mu. Seperti Maria yang boleh mendapatkan yang terbaik ya Tuhan. Mendengarkan suara-Mu. Beri kami telinga seorang murid supaya ketika Kau memperdengarkan suara-Mu, kami dapat memahami, mengerti Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami minta biar pengurapan yang baru, hikmat ilahi, pewahyuan dan pengertian daripada Engkau ya Tuhan, Kau curahkan kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita buka satu firman Tuhan, Matius pasal ke-7 ayat yang ke-7. Saya percaya ayat ini seringkali kita baca dan mungkin sudah sangat hafal saudara. Ya. Perikopnya adalah hal pengabulan tentang doa ya. Saya akan baca ayat 7 sampai ayat yang ke-11 saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin saudara. Ya saudara, ini adalah pengajaran Yesus waktu Yesus ada di bukit saudara. Nah ini inti dasar daripada kehidupan kekristenan ya, yang Yesus ajarkan dari Matius 5 sampai Matius pasal ke-7 saudara. Ya saudara nanti pulang saudara nanti setelah selesai ini saudara boleh baca kembali dari pasal 5 sampai pasal 7. Nah, itu esensi daripada kehidupan orang Kristen saudara yang Yesus ajarkan. Nah, salah satunya adalah Yesus mengajarkan soal bagaimana berdoa saudara. Dikatakan ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan saudara. Nah, ini kalau saudara perhatikan baik-baik ya, kata meminta, kata mengetok, dan kata mencari saudara, itu semuanya paralel, berkesinambungan saudara, dan semuanya adalah kata kerja ya. Kenapa? Karena ada kata lah-nya di akhir. Mintalah, carilah, ketoklah saudara, seperti itu saudara. Dan kalau saudara pelajari bahasa aslinya saudara, itu ya ditulis dengan kata itu imperatif saudara. Artinya apa? Artinya tidak berputus-putus, tidak hanya sekali. Tapi kalau saudara berdoa, saudara minta, saudara cari, saudara ketok, itu dikatakan carilah, teruslah cari, mintalah, teruslah minta, ketoklah, teruslah ketok saudara. Nah Yesus mengucapkan ajarannya ini saudara ya, 3 kalimat ini atau 3 kata kerja ini saudara, sekali lagi itu semuanya adalah paralel saudara, tidak berhenti satu aja saudara, tapi 3-tiganya. Dan ini digambarkan sebagai orang yang lagi berdoa ya. Nah orang yang berdoa itu ya sama seperti orang yang meminta sesuatu, tapi tidak hanya meminta, tapi dia juga digambarkan seperti orang yang lagi mencari ya. Kalau mencari itu artinya apa saudara? Mencari itu artinya ada sesuatu yang bukan hanya dia ingin tahu, tapi dia mencari apa yang Bapak inginkan. Ya, apa yang Bapak inginkan, yang Bapak ingin berikan saudara kepada orang itu saudara, kepada orang yang mencari. Dan dikatakan doa itu seperti orang yang juga mengetok pintu saudara. Kita tahu kalau
rumah-rumah orang-orang Israel, saudara, orang-orang Yahudi, ya, itu kebanyakan pada zaman itu, saudara, ya, itu di luarnya tidak ada gagang atau kunci. Semuanya itu dibuka dari dalam, saudara, ya. Nah, ketika diketok, hanya orang dalam lah yang bisa membukakannya, saudara, seperti itu. Nah, Yesus mengajarkan ketika kita mengetok, maka pintu akan dibukakan oleh Bapa kita di surga, saudara. Ya, nah, doa kita minta, kita ketok, kita cari, semuanya itu harus terus menerus, tidak berhenti. Artinya apa? Doa itu tidak hanya waktu kita di pagi hari seperti ini, tapi setiap saat, terus menerus, berkesinambungan, saudara. Nah, saya temukan kan ada orang kalau dia berdoa, dia hanya berdoa sekali. Bukankah firman Tuhan berkata dia sudah tahu, bahkan sebelum kita ucapkan dia sudah tahu. Betul, saudara. Tapi ingat baik-baik, Yesus mengajarkan kita berdoa itu harus terus menerus, tanpa henti, saudara. Nah, kenapa orang hanya sekali berdoa lalu dia berhenti? Kebanyakan orang seperti ini, dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Dia tidak mendapatkan apa yang dia cari. Dan kalau dia mengetok, itu tidak dibukakan baginya, saudara. Kenapa? Karena dia hanya lakukan sekali, dua kali, saudara. Ya, nah, sebenarnya Tuhan mau ngajarin kita adalah bagaimana ketekunan kita dalam Tuhan. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa doa itu tidak hanya sekedar kita mengharapkan Tuhan memberikan kita jawaban, memberikan kita apa yang kita perlukan, apa yang kita minta kepada Tuhan. Tapi yang terutama doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Itu sebabnya saya katakan tadi adalah kata kerja linear itu ada imperatif terus menerus, saudara, tidak berhenti. Artinya Bapa, dia lebih sangat inginkan adalah hubungan kita dengan dia yang terus menerus. Bukan hanya sekedar ketika kita datang berdoa kepada dia, waktu kita ada di dalam pergumulan, waktu kita dalam persoalan, lalu kita minta dia menolong kita. Bukan itu, saudara, yang dia inginkan, yang dia harapkan. Yang terutama dia inginkan dari setiap pribadi kita adalah memiliki hubungan yang intim dengan dia, memiliki hubungan yang dekat dengan dia, saudara. Saya percaya, saudara, ya, kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan dia, saudara, maka kita percaya bahwa apa yang kita minta kepada dia, pasti dia akan berikan ke kita. Ya. Nah, seringkali kan kita meminta sesuatu, kita tidak mendapatkannya. Karena kepercayaan kita kepada dia, saudara, tidak seperti yang dia harapkan. Karena itu saya mau katakan, saudara, dengarkan baik-baik. Saudara harus tahu, ya, di perikop ini ditutup, kalau Bapak yang jahat aja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga, dia pasti akan memberikan. Jadi permintaan kita, doa-doa kita, jangan sangsikan, dia pasti akan mengabulkannya, dia pasti akan menjawabnya, saudara. Tapi yang dia ingin cari, dia ingin temukan adalah hubungan kita, cinta kita, kasih kita kepada dia. Itu yang dia mau dapatkan, saudara. Ya, saya pernah sampaikan, ya, bagi dia untuk mengerjakan sebuah mujizat, ya, sebuah pertolongan, gampang sekali. Sama seperti membalikkan telapak tangan, gampang sekali, saudara. Saudara tahu ketika dia membiarkan Daniel masuk ke gua singa, saudara, sebenarnya gampang sekali, saudara. Dia membalikkan hatinya raja atau membalikkan semua hati orang, ya, supaya tidak jadi masukan. Gampang sekali, tapi dia izinkan terjadi supaya Daniel juga mengenal Tuhan. Ternyata waktu ketika dia sudah dimasukkan ke gua singa, pagi-paginya raja datang berteriak kepada Daniel, apakah masih hidup? Ya, saya masih hidup. Kenapa? Karena Daniel itu kenal Allahnya, saudara. Akhirnya terjadi raja pun sampai bisa dibawa untuk bisa menyembah rajanya, Allahnya Daniel, saudara.
Itu tujuan utama. Setiap kehidupan kita, apapun itu, ya Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih dari segalanya, saudara. Nah, saya berharap, saya berdoa setiap kali kalau kita lakukan apapun, kita membangun Mesbah Fajar ini, kita beribadah, kita mengerjakan sesuatu, apapun itu, saudara, Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih dari segalanya, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa hari ini, ya, lebih daripada jawaban doa, lebih daripada pertolongan Tuhan, yang kita inginkan adalah kita mengenal Dia lebih dari segalanya. Amin.